saya Arsetia Aprilia dari kelas Sastra Indonesia B Angkatan 2019 akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Sepak Bola Binatang dari Sulawesi Selatan. Konon, di sebuah daerah di Sulawesi Selatan, terdapat sebuah padang rumput yang terbentang luas, yang menjadi tempat berbagai jenis binatang seperti sapi, kerbau, gajah, keledai, kijang, dan lain sebagainya untuk merumput. Pada suatu hari, gerombolan sapi dan kerbau bertemu di padang rumput tersebut. Kebetulan mereka datang bersamaan dan hendak merumput di bagian padang rumput yang hijau dan subur. Mereka bergerombol dan saling berebut untuk menguasai di tempat itu. "Hai sapi, rumput ini bagian kami, kalian pindahlah ke tempat lain," ujar seekor kerbau. "Tidak, kami tetap di sini. Lagi pula kita datang bersamaan," ujar seekor sapi. Oleh karena tidak ada yang mengalah, akhirnya mereka saling dorong dan akhirnya terjadilah perkelahian. Para binatang lainnya yang juga merumput di padang itu bersorak-sorak memberi semangat. Maka makin serulah perkelahian antara gerombolan sapi dan kerbau. Perkelahian tersebut tampak seimbang. Mereka saling tanduk dan saling dorong dengan sekuat tenaga. Sesekali, gerombolan sapi itu mengeluarkan bunyi lenguh yang sangat keras. Hingga siang hari, perkelahian tersebut masih berlangsung dan belum ada yang kalah ataupun yang menang. Tak lama kemudian, singa sang raja hutan tiba-tiba muncul di balik semak belukar di pinggir padang rumput. Melihat perkelahian itu, ia pun segera mengaum. "Hei, hentikan perkelahian itu," ujar sang raja hutan. Mendengar seruan itu, gerombolan sapi dan kerbau itu pun berhenti berkelahi. Para binatang lain pun yang menjadi penonton berhenti bersorak-sorak. Semuanya menundukkan kepala dan tidak berani bergerak sedikit pun karena takut kepada sang raja hutan. Berkelahi lagi. Hampir setiap hari terjadi perkelahian di tempat ini. Kemarin, rusa dengan kambing berkelahi karena rumput. 2 hari yang lalu, keledai dan kuda juga berkelahi merebutkan rumput. Sekarang, kerbau dan sapi juga berkelahi. Semuanya gara-gara rumput, kata sang raja hutan. Oleh karena tidak ingin terjadi perkelahian, sang raja hutan pun menyuruh para binatang berkumpul di tengah padang rumput. "Dengarkan kalian semua. Aku tidak ingin melihat ada lagi perkelahian di antara kalian. Untuk itu, aku mengusulkan bagaimana kalau diadakan pertandingan sepak bola untuk membina persahabatan antara penghuni hutan ini," usul sang raja hutan. "Setuju!" teriak seluruh binatang yang ada di tempat itu. Mereka menyambut gembira usulan itu, karena di samping dapat membina persahabatan, juga menjadi hiburan bagi mereka, baik sebagai peserta maupun penonton. Mereka yang ingin mengikuti pertandingan itu segera mendaftarkan timnya. Tim yang paling pertama mendaftar adalah kerbau, kemudian menyusul sapi, gajah, keledai, kuda, kambing, domba, dan seterusnya. Sedangkan sang raja hutan hanya berperan sebagai wasit, karena jika timnya ikut dalam pertandingan tersebut, pasti binatang lain akan segan kepadanya. Keesokan harinya, pertandingan sepak bola antar binatang itu pun dimulai. Pada pertandingan hari pertama, tim kambing berhadapan dengan tim domba. Kedua tim itu tampak bersiap-siap menempati posisi masing-masing, sementara binatang lainnya menjadi penonton telah memenuhi pinggir lapangan. Mereka sudah tidak sabar lagi ingin menyaksikan pertandingan seru itu. "Ayo, ayo, kalian pasti bisa!" terdengar teriakan penonton memberi semangat kepada tim mereka. Setelah kedua tim bersiap, sang wasit pun meniup peluitnya. Sebagai tanda pertandingan dimulai. Pertandingan itu pun berlangsung seru dan menarik. Terkadang pula menimbulkan kelucuan sehingga mengundang tawa para penonton. Pada pertandingan itu, tim kambing menang 2-1 atas tim domba. Pertandingan berikutnya dilanjutkan keesokan harinya dan seterusnya. Setelah pertandingan berlangsung beberapa hari, maka tinggallah 4 tim yang berhasil masuk ke babak semifinal, yaitu tim kuda, gajah, kerbau, dan sapi. Pada semifinal pertama, tim kuda berhadapan dengan tim sapi. Pada pertandingan itu, tim kuda tampil kurang bersemangat karena sehari sebelumnya raja mereka meninggal dunia dimakan usia. Akhirnya, pertandingan itu dimenangkan oleh tim sapi dan berhasil masuk ke babak final. Keesokan harinya, semifinal kedua, tim gajah berhadapan dengan tim kerbau.
Sesaat sebelum pertandingan dimulai, tiba-tiba turun hujan deras sehingga lapangan padang rumput tergenang air. Melihat kondisi itu, tim gajah menolak untuk bertanding hari itu. Namun, tim kerbau merasa keberatan jika pertandingan itu ditunda. Oleh karena kedua tim tidak ada yang mau mengalah, akhirnya terjadilah pertengkaran. Melihat keadaan itu, sang wasit pun segera turun tangan. Untuk tidak mengecewakan para penonton yang sudah datang ingin menyaksikan pertandingan kalian, maka pertandingan semifinal kedua ini harus dilangsungkan hari ini juga, walaupun lapangan banjir, tegas sang wasit. Oleh karena sudah merupakan keputusan wasit yang tidak dapat diganggu-gugat, maka pertandingan antara tim gajah dan kerbau harus dilangsungkan pada hari itu juga. Akibatnya, tim gajah selalu mendapat serangan bertubi-tubi dari tim kerbau. Tim gajah tidak dapat bergerak dan berlari karena lapangan becek dan licin. Beberapa kali tim gajah terjatuh dan terjungkal di lapangan, sehingga menjadi tontonan yang lucu dan menarik. Sementara itu, tim kerbau dengan leluasa bergerak dan berlari ke sana kemari sambil mengirim bola, karena mereka sudah terbiasa bermain-main dan mandi di kubangan yang becek dan banjir. Sudah dapat dipastikan sebelumnya bahwa pertandingan itu dimenangkan oleh tim kerbau. Bau menang dengan skor 3-0 atas tim gajah. Akhirnya di babak final, tim kerbau bertemu dengan musuh bebuyutannya yakni tim sapi yang sudah masuk babak final terlebih dahulu. Sebelum para penonton dan para pemain bubar, wasit mengumumkan bahwa pertandingan akan berlangsung 2 hari dari sekarang. Saya sengaja menunda jadwal pertandingan babak final ini sampai 2 hari lagi untuk memberi waktu para pemain untuk beristirahat agar kedua tim tersebut dapat tampil lebih baik dan menarik sehingga para penonton dapat terhibur, kata sang wasit. Kami juga setuju jika pertandingan ini ditunda. Kami harus memulihkan tenaga terlebih dahulu, kata kapten kesebelasan tim sapi. Kami juga setuju, kata kapten kesebelasan tim kerbau. Setelah itu, para penonton dan para pemain membubarkan diri. Kedua tim yang akan bertanding di babak final beristirahat selama 2 hari untuk memulihkan tenaga. Di samping itu, kedua tim juga sedang mempersiapkan dan menyusun strategi masing-masing. Tidak terasa, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, yakni pertandingan babak final antara tim kesebelasan kerbau berhadapan dengan tim kesebelasan sapi. Para penonton telah memadati pinggir lapangan ingin menyaksikan pertandingan seru itu. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, hari itu cuaca sangat panas. Oleh karena itu, kedua tim tersebut membuka baju masing-masing. Mereka pun bertanding tanpa pakaian. Sorak-sorai penonton pun semakin ramai. Tidak beberapa lama, wasit pun meniup peluit sebagai tanda pertandingan babak final dimulai. Pertandingan itu berlangsung seru dan menarik. Kedua tim saling memperlihatkan ketangkasan mereka, menendang dan menggiring bola dengan teknik yang tinggi. Kedua tim silih berganti menyerang. Sudah beberapa menit pertandingan berlangsung, namun belum ada tim yang mencetak gol ke gawang tim lawan. Makin lama, permainan pun tampak keras. Mereka saling ganjal-mengganjal jika tim lawan membawa bola. Di tengah pertandingan itu berlangsung, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Tak lama kemudian, hujan turun disertai dengan angin kencang. Butiran-butiran air hujan yang turun dari langit sebesar batu kerikil. Jika tertimpa air hujan itu, akan terasa sakit dan menusuk. Para penonton mulai panik. Mereka berlarian ke sana kemari, mencari tempat berteduh untuk menghindari hujan. Para pemain pun sudah tidak mendengar lagi komando dari wasit. Kedua tim itu berlarian menuju tempat penyimpanan pakaian. Pada saat itu, tim kerbau yang pertama kali berlari salah alamat karena dilanda kepanikan dan kesakitan terkena hujan. Mereka berlari ke tempat penyimpanan pakaian tim sapi, lalu memakai pakaian sapi tersebut. Setelah itu, mereka berlari berpencar entah kemana, sementara tim sapi yang datang terlambat terpaksa memakai pakaian tim kerbau yang tertinggal, lalu berlari berpencar untuk mencari tempat berteduh. Sejak kejadian itu, pakaian atau kulit sapi terlihat lebih longgar atau kebesaran karena memakai pakaian kerbau. Demikian sebaliknya, pakaian atau kulit kerbau terlihat kesempitan atau kekecilan karena memakai pakaian sapi.
Itulah sebabnya di punggung sapi terdapat bagian yang cekung atau berongga dan di bagian leher bawahnya bergelambir. Sedangkan pada kerbau tidak demikian. Demikian kisah yang saya ceritakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.